karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu berada fi sabilillah, di jalan Allah. Dan kita memang ingin dimudahkan masuk surga, maka jalannya adalah talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Alhamdulillah, di hari-hari yang mulia pula kita ingin taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan sebaik-baik taqarrub kepadanya adalah mendekat dan berada di tempat yang paling disukainya dan paling dicintainya. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Kemudian Allah SWT dalam hari-hari ini menyuruh kita banyak berzikir, dan ini adalah sebaik-baik majlis zikir. Buktinya Allah utus para malaikatnya untuk menghadiri, dan bahkan diberikan kepada kita ketenangan dan ketentraman hati, diliputi dengan rahmat, dikelilingi malaikat, dan bahkan Allah bangga-banggakan di kalangan masyarakat atas. Ya, karena Allah di atas. Bagi yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak jelas di mana alamatnya, di kalangan masyarakat tak jelas. Ya, kalau kita masyarakatnya jelas di atas gitu. Tapi kalau tidak berarti masyarakatnya di sisi Allah yang tak jelas di mananya. Tapi kalau kita Allah jelas di mana? Di atas. Alhamdulillah. Mana pilih yang tak jelas atau yang jelas? Hah? Ya, pilih yang jelas supaya tak, kalau ibarat kirim proposal biar jelas tujuannya. Kalau tidak jelas tujuan, tidak sampai doangnya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan majelis ini menjadikan kita majelis yang dibanggakan Allah di masyarakat atas. Masyarakat atas, bukan masyarakat yang tak jelas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tentu karena ini taufik dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Karena kalau bukan karena taufiknya, berat datang ke sini. Kau takkan sanggup katanya. Kita takkan sanggup. Cuman Allah yang memberikan hati kita cenderung ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kecenderungan ini berbuah manis, yaitu ikatan yang kuat, yang mudah-mudahan mendapat izin saling memberi syafaat. Di saat nanti timbangan amal kita tak cukup untuk masuk surga, mudah-mudahan saudara kita yang berlebih mengingat kita. Dicari di mana si fulan yang dulu sering bersama kami dalam ketaatan, maka Allah melalui malaikat dia beritahukan dia masuk ini, masuk neraka. Maka mereka memohon kepada Allah dengan memohon yang penuh dengan keikhlasan, karena persahabatannya dibangun di atas takwa dan iman, maka bermanfaat di akhirat dan bahkan sebelum ke sana bermanfaat di sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepadanya. Semoga nikmat yang sudah kita dapat ini semakin terasa nikmat di hari-hari nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang bergembira dan berseri-seri hatinya, mukanya melihat penuntut ilmu, bahkan mendoakan mereka. Naddarallahu ra'an sami'a minni hadithan aw minna hadithan fawa'ahu thumma addahu kama sami', ila akhir hadis. Semoga Allah menjadikan wajah berseri-seri bagi orang yang mendengarkan dari kami hadis, lalu dia hafal dan pahami, kemudian disampaikan seperti yang dia dengar. Subhanallah, mudah-mudahan Allah SWT jadikan wajah-wajah ini berseri.
apalagi di saat bertemu dengan ilahi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu tidaklah boleh kita lupa mendoakan Nabi dengan doa terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya dan salam yang sempurna dan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara kita, famili, kerabat, andai tolan, sahabat, dan guru-guru kita, para ulama yang telah mewariskan warisan tak terkira ini kepada kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan kesehatan, yang sakit segera disembuhkan, dan yang sudah meninggal semoga Allah lapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat yang seluas-luasnya, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan berkumpul dengan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, ini pesan khusus dari panitia. Jadi judul hari ini tentang apa yang sudah Ana sampaikan kemarin di khutbah Jumat. Barangkali mungkin ada beberapa pertanyaan yang tersimpan. Oleh sebab itu hari ini saya dibatasi, tak boleh banyak bercakap. Jadi mungkin banyak pertanyaan katanya. Kalau tidak ada jemaah yang bertanya, maka Ustaz nyiapkan pertanyaan. Gitu ya Ustaz ya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Tak apalah, sekali-kali diperintah. Ma'asyarul kiram, kita sedang berada di hari-hari terbaik karena Allah sendiri yang memilihkan untuk kita. Wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmulah yang berhak memilih, menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pilihkan, dan dipilihkanlah oleh Allah SWT untuk kita hari-hari 10 pertama Zulhijjah ini sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Hari-hari terbaik sepanjang tahun. Bahkan berkata sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah wa rahmatu rabbi wa maghfiratuh, bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dari siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana 10 malam terakhir Ramadan lebih afdal dari 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Saya ulang, 10 hari siang harinya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dari 10 hari siang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan 10 malam terakhir Ramadan lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Atau dengan makna lain, siangnya Zulhijjah lebih afdal, sedangkan malamnya Ramadan lebih 9 hari terakhir Ramadan lebih afdal. Subhanallah, salah satu sebabnya disebutkan oleh ulama, di 10 hari terakhir Ramadan terdapat Lailah khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan ibadah di dalamnya. Sedangkan di 10 hari pertama Zulhijjah dia menjadi hari-hari terbaik karena di antaranya terdapat hari Arafah. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kemudian juga terdapat hari-hari yang teragung seperti dalam hadis Nabi, a'zamu ayyamin indallah, dan Sunan Abi Daud dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya a'zamu ayyamin atau a'zamu yaumin indallah yaumun nahri wa yaumul qarri. Hari terbaik yang paling azim di sisi Allah adalah hari nahar, yang disebut pula dengan yaumul hajjil akbar, hari haji terbesar. Hari haji terbesar disebut dengan yaumun nahar menurut mayoritas atau jumhurul ulama. Ada yang menafsirkannya dengan yaumul hajjil akbar bila wukufnya di Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Nah, menurut sebagian ulama. Ma'asyiral, kemudian yaumul qar, yaitu hari menetap. Maksudnya jemaah haji mabit di Mina, yaitu hari-hari tasyriq. Maka hari-hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah sebut dengan ayyamun ma'lumat. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah diketahui, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah, sebagaimana pula Allah bersumpah dengan hari-hari itu, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar. Waktu fajar kan waktu mulia. Walayalin ashr, tanda mulianya tadi waktu fajar itu solat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Jadi sungguh rugi togedek pe motong ndak solat subuh. Bapulah gaji motong. Ya dah. Ya, orang yang pergi kan tempat presiden saja kalau tak solat subuh maka ruginya luar biasa. Sebab 2 rakaat salat sunat saja lebih afdal dari seluruh pekerjaan presiden di dunia, lebih baik dari seluruh perusahaan yang ada di dunia, lebih baik dari seluruh perkebunan yang ada di dunia, lebih baik daripada seluruh pertambangan yang ada di dunia. Kalau tak percaya, silakan nanti di akhirat. Ya, orang bercita-cita memiliki dunia dan seisinya untuk menebus diri masuk surga. Di situ baru tahu nanti. Kalau sekarang iyalah. Orang kan pada menilai yang hebat itu yang bisa yang gadung bertingkat dan seterusnya. Saya tidak panjang di sini karena waktu saya terbatas ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai setengah jam, Ustaz? Belum? Ya. Ma'asyiral kiram. Allah bersumpah dengannya walayalin ashr, dan 10 hari 10 malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu seperti diriwayatkan oleh Mujahid dan Qatadah daripadanya, bahwasanya yang maksud dengan layalin ashr adalah al-ashrul awaini min Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan beliau pula yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min ashri Zulhijjah." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh yang dilakukan lebih dicintai Allah dari amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, sampai sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah tidak bisa menandinginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah tidak bisa menandinginya, illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, pergi berjihad dengan dirinya sendiri dan hartanya sendiri. Ini puncak kedermawanan kaum muslimin. Dia bisa mengorbankan hartanya dan mengorbankan jiwanya
Sebab siapa yang lulus mengorbankan harta, insya Allah diharapkan mudah baginya untuk mengorbankan jiwa. Tapi kalau siapa yang hartanya saja tak bisa dia korbankan, pasti pengecut lagi di dalam jiwanya. Makanya akan antum dapatkan pasti pengecut itu kedekut, atau sebaliknya kedekut itu mesti pengecut. Kalau tidak nanti buat penelitian kalau tidak percaya. Saya sudah melihat banyak sampelnya. Setiap pengecut mesti kedekut. Makanya kaum munafikin di masa Nabi itu penakut-penakut, sehingga kedekut. Jadi kedekut kawannya pengecut. Makanya Nabi menggandingkan doa wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku minta perlindungan kepadamu dari sikap penakut, pengecut, dan sikap kedekut. Karena dua-duanya berjalan. Maka orang munafikin itu kikik-kikik lokek-lokek. Kikik-kikik lokek. Tapi kalau begitu indak sakenek. Macam tadi dia. Kalau bisa minjam kacika orang cuy, kalau nak bahanda laju-laju, nak makan nomor 1, tiba berkojo, nanti dahulu. Itu kan. Subhanallah, kamu sentiasa kojo nanti dahulu. Atau dahulu lah cuy. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi man lam yasbir, kata penyair, man lam yasbir ala malihi bil bazli, lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Sesiapa yang tak bisa sabar menginfakkan, membelanjakan hartanya, pasti tak akan sabar untuk mengorbankan jiwanya. Makanya orang-orang yang berjihad itu pemurah-pemurah. Tonton barangkali pernah dengar seorang ulama besar, salah seorang fuqaha besar yang kesohor sampai hari ini tersebut namanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Hari ini, tahun ini berjihad, tahun depan naik haji. Kalau bersedekah bikin janda itu jadi janda kaya, seperti yang pernah kita ceritakan. Ketika naik haji bawa orang sekampung, bukan sekampung, sekecamatan, semaru dia bawa. Di pertengahan jalan dihadang oleh seorang ibu-ibu punya anak yatim 45 orang. Minta sedekah. Kalau kita paling-paling beri sarapan ya. Sarapan berapa ribu? 6.000 kali 5. 30.000. Besok jangan coba-coba lagi minta ya, katanya. Ya bagaimana, sekali sarapan tentu siang dah minta lagi dia. Tapi Abdullah Mubarak tidak. Maka dia berikan hartanya itu 1.000 dinar. Dia tanya ke keraninya yang bagian keuangan, berapa ongkos kita kalau kembali ke kampung, tak jadi naik haji. Kok bisa ya dia tinggalkan haji ya untuk mengayakan yang miskin ini. Dia katakan ada 30 dinar sudah cukup. Uang kita tinggal berapa? Ada 1.000. Nah, sisihkan 30 dinar untuk ongkos kita pulang dan berikan 970 dinar itu ke ibu ini dan anak-anaknya yang yatim ini. Suami dah meninggal. Kira-kira kaya enggak ibu itu? Tahun depan masih minta-minta lagi? Enggak. Karena Ibnu Mubarak tahun depan lewat lagi di situ. Ya, berapa banyak orang-orang yang dia singgahi, dia bayarkan hutang orang-orang itu. Ya, nanti lain waktulah cerita ini ya. Ya, pokoknya ini orang kaya yang dermawan sehingga selalu berjihad. Tahun berjihad, setahun naik haji. Dan setiap haji bawa orang. Sekecamatan, bukan semua orang, bukan sendiri. Kemudian Masya Allah dia jaga niat orang itu. Dia jaga harga diri orang itu. Tidak diumumkan, siapa nih haji gratis, daftar. Ya, kalau sudah begitu pasti berlimpit-limpit orang datang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perjalanan nanti pasti dia merasa berutang budi. Ya, berutang budi. Kalau berjalan juang yang berutang budi kayaknya lewat jalan dah. Lewat jalan. Kalau nak belanja apa corok Cina cek kunyang tapi tak tolak nyabuk itu kan. Awak gratis bangke. Ya. Ini tolak Ustaz. Pak, ada nak beri cek kunyang tolak nyabuk Tapi kalau bayar jangan kan nyabuk kena wangi lah apa tanu manu keminatnya pitinya kan itu. Jadi Abdullah Mubarak sulukan daftar dan bayar. Dicatat berapa bayar. Setelah itu dia simpan uang itu masing-masing dengan catatannya.
Setelah itu mereka berangkat, di perjalanan semua ditanggung, makan, transportasi, akomodasi, bahkan belanja cerik kuning pun ditanggung. Ya, di Makkah dan Madinah. Semuanya ditanggung. Setelah sampai, balik ke kampung, dikumpul 2 hari sampai di rumah, baru dia buat perhelatan besar di rumahnya. Wah, banyak piti ya. Mancak kalau jadi ustaz kayo pemurah gitu ya. Kan tak lenong kayo, tak lama muara. Lenong musikin takanang ni, cik takanang. Allah musta'an. Doang Pak ya. Doang jadi ustaz kaya dan pemurah. Leo ada. Kalau datang kau mainnya pasti mampu. Tak ya? Ikan tak. Datang kau main boleh hati nengok deh. Allah musta'an. Kau muslimin atau musliman. Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala, dia berikan, nah selesai makan-makan, bawa keluarga orang tu ke rumahnya. Lalu setelah itu diberikan uang yang kemarin dibayarkan lengkap tanpa dikurangi ₹1 pun. Enggak rupiah dia, sepilis pun. Atau pokoknya tidak ada berkurang sedikit pun. Dikembalikan. Ditambah lagi hadiah masing-masing 2 setel jubah. 2 setel pakaiannya. Subhanallah. Dia tolak. Sehingga orang itu ketika berangkat nyaman, dia bukan gratis, seolah-olah bayar, tapi nanti setelah pulang nih, ini hebatnya dia berilmu. Nah pada waktu itu dia katakan, haji kita tahun ini adalah ini. Sebab apa? Menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Itu pahalanya. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimat, tidak usah sedih bagi yang siapa yang tidak bisa naik haji tahun ini. Siapa yang sudah berazam, insya Allah dapat pahala. Insya Allah seperti haji. Karena bukan tuan-tuan yang tidak nak haji, tapi siapa yang bikin kita nak naik haji sekarang? Pak Jokowi? Enggak, Pak Jokowi juga tertekan dia, sedih dia sebenarnya. Dia sendiri mungkin nak naik haji juga. Tuan-tuan aja yang marah-marah tidak tentu pada beliau. Ya, dalam tentu sama beliau. Tidak juga marah, antum tak memajukan, tak memundurkan, justru memperkeruh masalah. Sebab kalau tuan-tuan pun jadi presiden hari ini juga tidak bisa naik haji, sebab dilarang oleh Pak Raja Salman. Raja Salman tidak bisa. Oleh sebab itu kaum muslimin tidak usah marah-marah ya. Lebih baik kita dulang pahala. Sebab orang yang sabar dengan segala musibah, Allah berikan pahala yang tak terhingga. Inilah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam segala musibah ada hikmah. Sebenarnya saya nak jabarkan panjang, tapi Ustaz Zul tak boleh. Ustaz Zul tak boleh katanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Sekarang sudah kita ketahui, kita berada di zaman atau hari-hari terbaik kita. Nah, kesempatannya ini sudah masuk pula hari keempat. Hari keempat dah masuk, sebentar saja. Ya, besok kelima lah, lusa kelima, keenam dan seterusnya, tanpa terasa dah hilang hari. Sebagaimana Ramadan kemarin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Agar kita tak ketinggalan, maka apa yang harus kita usahakan menjadi amal soleh yang betul-betul terbaik. Pertama, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pertama harus kita ketahui bahwasanya untuk menjadi yang terbaik tak ada jalan lain kecuali mengikuti manusia terbaik. Ya, adalah mengikuti manusia terbaik. Karena melampaui beliau mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang paling bertakwa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berilmu dan ulama itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijamin masuk surga itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajar kita apa yang Allah kehendaki itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sendiri, kalau bukan karena diajar oleh Ilahi, diutus Jibril kepadanya membawa wahyu, beliau sendiri juga tidak tahu apa-apa apa yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat ingin menjadi terbaik di hari-hari terbaik ini, ikuti manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu antum berpikir panjang, tinggal belajari, maka kita dapatkan. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita
bahawa yang terbaik yang harus kita ikuti, lihatlah seluruh syiar di dalam di hari-hari yang baik ini, baik ibadah haji ataupun zikir yang dianjurkan ataupun munajat yang dianjurkan atau doa yang dipanjatkan, semuanya adalah mengarah kepada mengikhlaskan tauhid dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari benahi tauhid kita pada hari-hari terbaik ini. Ikhlaskanlah dengan sebenar-benar ikhlas ibadah kita kepadanya, dan tunduklah, yakinlah dengan apapun yang disampaikannya. Jangan mencoba-coba menolak firman-Nya atau mengangkangi larangannya, karena di sini di bulan ini yang termasuk selain bulan-bulan haji, sebagian hari-hari haji, termasuk pula hari-hari dari bulan-bulan haram. Sebagaimana amal saleh ditingkatkan, maka kezaliman terhadap diri, dosa-dosa juga dilipat gandakan, seperti disebutkan oleh Imamul Mufassirin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seburuk-buruk dosa adalah syirik kepada Allah dan yang mengiringinya seperti riya, ujub dan sebagainya. Oleh sebab itu maka tinggalkanlah i'timad, tinggalkanlah menyandar kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mungkin berbangga bahwa saya kalau dapat harta yang banyak saya sukses. Itu dihapus dari kamus kita pada hari ini. Kalau bukan karena Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta saya. Bahkan diriwayatkan dari seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, dia menangis ketika selesai menyempahkan hartanya yang tidak sedikit. Kenapa engkau menangis? Sedihkah karena uang sudah diberikan? Bukan sedih itu. Saya tersedih, terharu. Kenapa bisa Allah? Maksudnya saya terharu karena Allah telah menggerakkan hati saya melakukan. Maka saya terharu karena Allah telah memberikan nikmat ini kepada aku. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan kebaikan itu kita kembalikan kepadanya. Saya tak bisa salat kecuali dengan taufiknya. Saya tak bisa belajar ilmu kecuali dengan taufiknya. Saya tidak bisa berdakwah kecuali dengan taufiknya. Saya tidak bisa menghadirkan orang ramai kecuali dengan taufiknya. Saya tidak bisa dan tidak bisa semuanya. Mari kita perbaiki ini di masa-masa ini. Dan terimalah semua berita yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jangan menolaknya dengan hawa dan nafsu, karena ini sangat bertentangan dengan visi dan misi di hari-hari terbaik ini. Untuk lihat sendiri ketika Nabi SAW mengatakan hari berdoa terbaik, hari apa? Hari Arafah. Khairud doa, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, doa pada hari Arafah. Wa khairud du'a alladhi qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat apa ini? Permintaan atau kalimat tauhid? Kalimat tauhid. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah ketika ditanya, ketika dia wukuf di Arafah, beliau tak menambah doa selain kalimat ini. Walaupun tidak dilarang kita meminta apapun. Sebab apa? Dia katakan Allah itu maha pemurah, Allah itu maha kaya raya, maha pemberi. Tanpa antum beritahu sekalipun dia tahu apa yang kau inginkan. Maka tinggallah kita mengucapkan kalimat yang paling dicintainya. Afdaluz zikri, tidak ada Pak Alamnya. Abang nambah Pak Alam tu. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kartu lulus kita masuk surga kalimat ini. Kartu kita bebas dari kekal di neraka dengan kalimat ini. Maka ucapkan itu sebanyak-banyaknya. Ditanya oleh muridnya, ya Abu Muhammad, ma baluka la tazidu ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya akhi, katanya, andai engkau masuk ke rumah orang kaya
yang sangat dermawan. Siapapun masuk ke rumahnya pasti bawa bawaan tanpa diminta dan tanpa proposal. Perlu lagi antum mengatakan saya butuh ini, butuh ini, butuh ini? Hah? Perlu lagi? Bahkan dia beri lebih dari yang kita harapkan. Awak datang ke rumah dapat makan siang jadilah. Kau sedih makan sebulan dah. Ada dingkinang macam itu dan nak datang? Hah? Kalau ada, awak rencana dia lalita datang ke rumahnya siang itu, mudah-mudahan dapat makan siang di rumahnya gratis. Ternyata setelah makan diberikannya amplop yang tak begitu tebal, isinya hanya 5 juta. Cukup sebulan 5 juta saya. Hah? Kalau tengok antum 2 juta habis ada. Makan seketiknya walaupun jual boy. Kaum muslimin dan muslimatnya jual boy kan nak makannya. Menjual daging tak ada ni daging dah. Iya. Ada makannya dan tak jual boy, tak jual daging, tak jual maco, ajan sodoh. Lama sodoh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf ya. Kaum muslimin, kalau begitu, tak perlu kita iman permohonan lagi. Karena setiap bertemu diberi, setiap masuk diberi, setiap kita tak minta. Tentu yang saat itu yang paling penting adalah mengucapkan kalimat yang dia senangi. Pak, soja apa dingkinang gayanya? Nah, soja apa dingkinang? Hidup sunnah Nabi di Bangkinang. Kambang hidung tak? Kaset 5 di hidup 5. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi jaga juga niat. Nah, Allah Subhanahu wa taala senang dipuji, senang diucapkan kalimat ini. Nah, oleh sebab itu tauhid adalah sebesar-besar amal yang harus didirikan di hari-hari ini. Banyaklah ucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bahkan amalan haji yang merupakan puncak amal yang paling besar pada bulan ini, di samping amalan yang tadi, adalah kalimat yang paling disenangi oleh Allah. Dan sebaik-baik haji adalah seperti hadis riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, afdalul haji al-ajju wath-thajju. Sebaik-baik haji itu adalah al-ajju wath-thajju. Apa artinya? Afdalul haji al-ajju wath-thajj. Al-ajju adalah banyak mengucapkan talbiyah sampai suara ini parau dibuatnya. Ini saat adalah afdalul haji, afdal haji. Apa isi talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tauhid. Aku perkenankan panggilanmu ya Rabb dan tidak ada sekutu bagimu. Berarti tauhid. Dan seabdal haji adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang hari nahar, hari raya, kita disunnahkan bertakbir. Apa takbirnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terus? Tak apa takbir lah. Kamu la ilaha illallah. Kaum muslimin ada la ilaha illallah, tauhid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dari niatnya kita. Oleh sebab itu hidupkan syiar tauhid di dalam hari-hari terbaik ini. Itulah amalan terbaik kita. Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini perlu diingatkan. Banyak orang karena mengejar yang sunat lupa yang wajib. Mengejar yang sunat lupa yang wajib. Ini akan kentara sekali di saat hari raya kurban. Ini sudah saya ingatkan kemarin. Mudah-mudahan perlu saya ingatkan berkali-kali kepada siapapun yang mendengar, siapapun menyaksikan, bahwa jangan gara-gara korban solat kita korban. Jelas? Karena dalam hadis qudsi Nabi merakat dari ilahi Rabbi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku senangi daripada mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku wajibkan kepadanya. Korban sunat apa wajib? Korban wajib apa sunat? Sunat. Salat wajib apa sunat? Wajib. Maka salat jangan sampai disunat.
Makanya kepada para pengurus masjid, panitia korban, tolong buat kesepakatan. Siapapun yang ikut menjadi panitia pelaksana, maka tidak boleh kecuali di waktu solat meninggalkan pekerjaan. Wacoro Ustaz Abi cilo doang sodokannya, jangan sodok. Iya kan, ada yang menjaga, bertugas menjaga. Insyaallah amak-amak leo tu suruh jaga, apalagi bayi 50,000 biasa. Hah? Apalagi dah senunggu tengah salat 2 kali salat, ndak mau bayi 50,000? Amo ndak? Amo. Ndak pun suruh patian dapat daging umur. Ini kaum muslimin muslim. Kalaupun mak-mak tak bisa, maka sebagian mungkin 2 atau 1 orang cukup untuk menjaga yang amanah. Atau supaya bisa berjemaah setelahnya 3 orang boleh untuk berjemaah kemudian. Dan ini dibolehkan kalau takut hilang. Tapi insyaallah orang-orang beriman tak ada ni hilang ni. Kan tak ada nah. Wah, kan kota beriman mak. Bangkinang kota beriman, bersih, asri dan nyaman. Oh, itu rupanya. Bersih, indah dan nyaman. Kalau itu arti belum tentu aman. Kota Serambi, Mekah. Di Mekah banyak pencopet. Memang mohon maaf kaum muslimin, ternyata ada sindikat yang dikirim dari negara lain juga untuk sengaja takhasusnya mencopet di musim haji. Ada. Kalau dulu sindikat mengirim orang-orang cacat, dulu masih haji dulu itu ya, yang tahun-tahun 80-an 90-an sampai 2000 awal masih ada itu. Jadi sepanjang jalan menuju Mina itu pasti ada orang yang potong tangannya, potong kakinya ya. Itu rupanya digaji dari negaranya, dikirim untuk mengumpulkan uang. Ya anggaplah 1.000 rial sehari, dan itu mungkin lebih. Sebanyak itu orang nak. Ada yang kasih 5 rial, ada yang kasih 10, minimal 1 rial. Ya karena kasihan, termasuk kita kasihan juga. Ya, awak ndak piti pun babe juga rumah, apalagi orang non piti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nyata ada sindikatnya juga, walaupun tidak semua, tapi rata-rata ada perusahaan yang menanggung ongkos mereka datang. Habis itu haji dapat 20 ribu rial. 20 rial. 20 ribu apa? Kali sampai ibu saya 80 juta. Potong ongkos ONH awak berapa? Nggak ada daftar soalnya bu. 32. Buntung berapa? Sampai 5. Apa tu tak pandai metong itibal. Sampai 5 juta. Banyak untung? Banyak. Diben kayaknya mau boleh untuk perusahaan 30. Tapi kau dan samping kita bayanglah tuan-tuan buat. Saya bukan mengajarkan. Tapi jadi banyak orang yang memang punya niat, tidak semuanya baik pergi ke sana. Tidak semuanya baik. Dan akibat daripada lemah iman dan lemah ilmu. Masyarul kiram dirahmati Allah, itu pas panjang juga Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat. Yaitu kedua solat, dan dia rukun. Jangan sampai solat kita di hari-hari terbaik ini menjadi kurang baik. Ya solatlah di tempat kaum muslimin mendirikannya. Kemudian puasa di hari-hari ini. Puasa itu junnah, perisai kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mendapatkan pahala yang tak terkira. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian zikir tadi sudah disebutkan, kemudian kurban, kemudian Idul Adha yang akan kita laksanakan. Kalau di Kampar kayaknya tidak ada edaran. Aduh, tidak padulin, masya Allah. Itu tidak apa lebih, habis mati gas. Itulah mati gas yang dilakukan aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Idul Adha, tetapi tetap Idul Adha adalah syiar. Tetapi ingat bahawa syiar salat berjamaah 5 waktu lebih besar daripada Idul Adha. Jangan gara-gara Idul Adha salat berjamaah hilang. Andai boleh memilih, ya, andai boleh memilih, tinggalkan Idul Adha tapi salat berjamaah, maka didahulukan salat berjamaah.
Karena yang akan ditanya besok pertama itu solat 5 waktu ini. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumil qiyamah. Kadang-kadang kita lupa kaum muslimin. Sering kita perhatikan di acara-acara tertentu di masjid, Masya Allah, solat duha ramai. Apa sebab? Sebab solat duha memurahkan rezeki. Dia lupa bahawa rezeki yang paling murah itu di solat solat wajib, bukan di solat duha. Duha itu tambahan. Toge de apa buat goda Allah boleh umpuk pada boleh kudo. Salah. Di sini kekeliruan sering terjadi kaum muslimin. Gara-gara solat tahajud subuh terjadi. Oleh sebab itu, kalau ini terjadi, tidak usah solat malam. Antum solat sunat menjelang witir sebelum tidur. Karena antum kalau sudah lambat tertidur, intu solat lambat bangun. Kecuali orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT, jam berapapun tidurnya, subuh mesti terbangun. Ini nikmat luar biasa. Maka solat subuh itu, bahkan 2 rakaat subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sampai gara-gara solat malam hilang solat subuh. Jangan-jangan gara-gara acara ini dan itu hilang solat berjamaah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di sini banyak salah kaprah. Ini kan urusan umat, urusan penting, benar. Tetapi solat juga urusan umat yang lebih penting. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makanya tidak boleh meninggalkan solat kita, atau jangan sampai melalaikan solat kita, khususnya di hari Idul Adha. Karena hari itu hari silaturahim. Silaturahim itu panjang umur, banyak rezeki, iya kan? Kan itu kaum muslimin dan muslimat, rezeki ternyata rezeki yang paling utama untuk tinggalkan, yaitu rezeki melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin, antum hilangkan gara-gara itu. Apalagi musim final piala masuk lagi piala Eropa. Dah lu nonton begini lemang tak cuma apa nong utang jauh je ya mau cerita itu terang aja dan kan nak terawih cak je lagi. Bisa ganti tahajud bagus deh bang. Kau sini ini nak salat fardu isya ya juga hilang juga. Kau 2 subuh hilang juga. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu jangan sampai gara-gara silaturrahim hilang silatullah, hilang bersila dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab ingat, yang Allah wajibkan lebih dicintainya daripada yang dia sunatkan. Jelas? Maka jangan gara-gara yang sunat yang wajib hilang. Jelasnya? Gara-gara puasa mereka nak tolak salat. Kaum muslim. Apa nak musajid puasa sunat. Allah musta'an. Jadi hilang kudo dek togen boleh umpui dapat kudo hilang. Allah musta'an. Apa gunanya? Masih aja umpui dia awak makan tak je besar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini di antara yang perlu kita perhatikan, dan ini disingkat sesingkat-singkatnya dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kita azan dulu, setelah azan mungkin kita buka tanya jawab dengan izin Allah Tabaraka Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allah berallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول
حي على حي على Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sekarang menjelang waktu iqamah. Kita buka, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan dipersilakan. Mungkin tertulis lebih bagus. Enggak, materi yang ini dulu ya. Yang berkaitan dengan materi dulu. Nah. Hah? Ya. Ya, silakan, Pak. Mungkin Ustaz di awal Ustaz pernah dibahas, cuman kadang-kadang ada di luar Ustaz korban Ustaz. Ya. Ambillah aku jauh tadi, sebabnya peserta tadi kiranya tak pakai apor, tak pakai babai untuk biaya untuk kerja itu. Jadi punya tadi ambil jauh tadi Ustaz untuk sebagai upah. Ya. Jadi itu orang tidak. Habis, Bang? Baik, pertanyaan sama dengan yang masuk dengan WA. Jadi korban atau peserta atau panitia diberikan upah dari daging atau bagian dari korban, daging, kulit, kepala atau kaki, tunjang dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, pada asalnya kurban itu diselenggarakan sendiri-sendiri. Ini hukum asalnya, yaitu kita beli sendiri hewannya atau kita pelihara sendiri dan kita beri makan sendiri sampai hari hanya. Setelah sampai waktu dan juga kita menjaga keselamatannya supaya sehat, jangan sampai sakit, karena sakit tak boleh. Sampai di saat penyembelihan kita sendiri yang sembelih. Setelah hewannya mati kita kuliti, kita bagi-bagi. Bahkan afdalnya makan hari itu dimulai dengan makan daging korban kita. Ini bisa dilakukan bila korban sendiri-sendiri. Kalau ramai-ramai tidak bisa, akan terjadi pelanggaran. Nah, coba tonton, bayangkan beratnya pekerjaan itu ketika kita laksanakan sendiri-sendiri. Walaupun hanya yang kita sembeli adalah kambing kawak tongko-tongko. Memang bezo kambing sitan tak pakai pegang seorang jonya. Contohnya awak ayam pun terus buat dua orang pegang. Iya, kalau dok naik kata mau uang.
Kambing kodok makan daun ubi uang. Setiap tangko-tangko hasil. Iya, kalau di setan kambing, masya Allah, tinggal ambil, Bismillah, Allah Akbar, selesai. Resiko enggak? Ya kalau kambing, jangan bisa salangnya, ya, jangan. Jadi coba bayangkan beratnya pekerjaan itu. Habis itu disembelih, kemudian sebelumnya memelihara, menjaga supaya makannya sehat dan sebagainya. Itu perlu tenaga. Nah, sekarang pekerjaan itu hukum asalnya dilaksanakan sendiri. Selepas itu boleh tidak diwakilkan, dengan makna kita tak sempat hadir, tak mampu melaksanakan, boleh diwakilkan, maka boleh. Dan wakil itu sekarang disebut dengan panitia korban. Maka posisi wakil sama dengan posisi orang yang berkorban. Apa yang tak boleh dilakukan oleh orang yang berkorban, tak boleh dilakukan oleh orang yang jadi panitia atau wakil. Dari sisi penyelenggaraannya. Maka korban setelah disembelih dengan nama Allah dan untuk Allah, maka yang berhak membaginya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau babengkenya, kalau babengkenya, maka tanggallah hak para pemilik di situ. Tidak ada hak pemilik kecuali yang Allah izinkan untuknya. Maka Allah izinkan dia memakannya, Allah izinkan dia menghadiahkannya atau menghibahkannya. Allah izinkan. Wakaf kan tidak ada? Boleh wakaf, Ustaz? Wakaf kan tidak boleh diambil kan? Simpan dia selama hidupnya. Dia hadiahkan, dia sedekahkan. Hanya izinnya itu saja. Tidak boleh yang lain. Yang diizinkan Allah sebagai pemilik tunggalnya, satu untuk dimakan oleh yang berkorban. Ya kan awak korban tak boleh makannya kan, ibu lati kan, sudah itu. Kemudian orang fakir miskin sebagai sedekah. Kemudian orang-orang kenalan, orang kaya keluarga sebagai hadiah, walaupun tak miskin. Sekalipun orang yang bukan muslim. Baik. Kalau demikian, Allah tidak izinkan kecuali yang tiga ini. Tidak untuk masjid, tidak untuk apa lagi? Dijual. Ya, seperti misalnya banyak sekali 20 ekor tidak habis sama jemaah, kita jual sebagiannya. Tidak boleh. Ini masjid AC dari 3 bulan tidak dibayar uang listriknya misalnya. Ambil dari situ, tak boleh. Karena bab-babnya sudah ada semuanya. Oleh sebab itu Allah dan Rasul tak izinkan upah dari hewan korban, tak ada. Dan itu jelas dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa kunna nu'til jazzara min indina. Kami memberikan upahnya dari diri kami sendiri selain dari hewan korban tadi. Oleh sebab itu ingat ya, saya ulang kembali bahwa korban itu milik Allah, bukan milik yang berkorban. Jalan bang? Qul inna salati wa nusuki lillah. Korban itu lillah, maka Allah lah yang berhak membaginya. Dan Allah hanya izinkan untuk 3 dan larang selainnya. Tidak boleh upah tukang jagal, tidak boleh upah wakil yang dalam hal ini panitia, tak boleh. Kalau begitu berarti antum sudah mengurangi hak Allah. Ni tolak hadapan Allah Ta'ala tak? Bagian den buat ngambil je ni kan? Sunat. Jalan ya? Tak. Hanya Allah yang berhak membagi. Maka tidak dibenarkan memberi upah oleh Allah sendiri melalui Nabi SAW. Maka siapa yang mengambilnya sebagai upah, haram bagi yang memberi, haram bagi yang menerima. Maka tak boleh satu pun kecuali untuk yang 3 tadi.
boleh untuk orang miskin sebagai sedekah, boleh untuk orang kaya sebagai hadiah. Makanya ada yang bertanya, boleh bagi tukang kerupuk jangit? Boleh. Nya kayanya nya. Salah tuan-tuan apa rendak je tukang jangit? Nya kadang wawak kowe tu coro ndak tuan-tuan. Kau minta maaf juga ya. Wawak gak pokok asal dia ndak boleh cak sama ndak dapat. Lain je dapat. Kagak keluarlah kering apa tu keputusan panitia itu. Dijual laku dibagin ndak ada nama. Kaya dijual laku dibagin ndak ada nya. Mana ada Indonesia macam itu. Ada bang dibagin kayaknya gratis ndak mau nemora. Nak bayu je deh. Ada? Ada ndak? Enggak ada. Wah, awak 20,000 baju si tijak-tijak kan dapat. 20,000 apa lagi 300,000. Kenapa tak mau orang menerima? Masalahnya panitia bikin keputusan tak tanya ke Allah dulu, tak tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak tanya ke ulama yang istiqamah. Kalau mereka tanya, mereka tak buat keputusan bahawa daging atau apa namanya tadi kulit itu siapa yang suruh bagi sama banyak? Ada keputusan dari Allah bahwa kulit itu dididi sama banyak ada? Tidak ada. Tidak ada keputusan satu pun atau ketentuan dari Allah mesti keluarga saya, keluarga antum dapat sama banyak. Tidak ada keputusan itu. Hanya keputusan panitia atau PRW yang intervensi kadang. Kalian jangan sampai tidak boleh sama banyak, tidak. Di mana aturan sama banyak? Tidak ada. Makanya saya ngusulkan pembagian bukan berdasarkan kakak, tapi berdasarkan akar. Tapi tidak akan sampai 7 orang. Tentu akar? Hah? Tak beda ya. Kakak kepala keluarga, akak anggota keluarga. Makanya yang anak 3 boleh jangan buat bersedih hari Idul Adha. Ustaz Dasman bawa 2 nak anyanya dapat 2 kilo sangai. Dan 3 boleh 2 kilo setengah juga. Tidak adil lah. Maka sama banyak tidak selamanya adil. Kau sulah nambo ya, boleh temo boleh tidak kan ya. Tapi kalau tidak temo suat dan usulkan lihat. Sebenarnya temo sampai temo aku usul tahu itu. Yaitu berikan berdasarkan berapa banyak muncul namakan nomor. Berdasarkan anggota keluarga. Supaya semangat uang banyak deh. Kan tak tiap iya tekatian ada. Tak ada guna kalian dengannya. Tak ada guna kalian banyak dengannya. Ustaz Dasman bawa 2 nak 2 kilo sanganya, kalian 3 boleh 2 kilo sanganya. Matilah kalian. Tapi kalau sampai ya berdasarkan anggota keluarga masing-masing dapat setengah kilo lah dulu. Oh ndek na untung kalian leamai nang. Dan tengok tadi Ustaz Dasman sedetunya malayang tentengan apa bawa pulang naknya. Kalian masalah tatu punya tahun 2 ya mau angke edekkan banyak. Ya tiada tambah kalian lainnya. Semangat orang beranak. Karena rezeki berdasarkan itu. Makanya panitia harus jeli dalam masalah ini. Jadi kupon berdasarkan anggota keluarga. Setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Kalau seandainya kurang boleh kupon so dan bayar untuk kote kupon. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Kalau masalah kote kupon lah langsung cetak, wak cetak lihat masalah. Atau tinggal buat nomor. Ya buat nomor. Misalnya kalau abad 3 nah, buat 2 jam ini tambah 5. Berbuat angka 5 bagian tuhnya. Jalan. Atau buat berdasarkan paket-paket. Paket 5, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, paket 6. Boleh juga. Ya, paket 1 1 kilo, paket 2 2 kilo, paket 3 3 kilo dan seterusnya. Tergantung nanti ketersediaan daging. Nah, kalau macam itu pasti semangat uang babini dia lihat. Iyalah. Tanya dapat uang bininya ya. Ampek berarti ampek kupon. Kan tak bini ampek si dapatnya. Saya? Berarti Pak RT harus mengecek ke keluarganya itu.
Ndak kan payah bono dah. Tujuan masuknya panitia. Sanang kajinya Pak. Ndak payah kaji dah. Insyaallah balu buang manton tu. Minta fotokopi kakak. Alah. Amanah alun masuk kakak nah. Tulis je tulisan tangan. Kau nak nah. Alun masuk lainnya. Gara-gara pandemi harus vaksin alunnya kan. Alun bisa masuk. Lah. InsyaAllah kalau ikut dilaksanakan InsyaAllah lebih adil. Jadi gara-gara diputuskan sama banyak sehingga kulit itu dibagi sedidi sedetu seorang. Siapa nak niat sedetu? Manggang tanggung. Akhirnya tak buang. Tidak niat orangnya. Makanya tidak ada istilah sama banyak itu. Nah ditanya kepada ulama, boleh tidak diberikan kepada orang miskin walaupun kita tahu nanti akan dijualnya? Boleh. Karena yang sudah sampai kepada yang berhak itu terserah dia, nak dihadiahkan, nak dijual, nak diwakaf, wakaf dah isar. Nak di apa namanya, dipaketkan ke luar negeri si anak masalahnya punya. Atau lembaga sosial misalnya panti asuhan, boleh berikan kepada mereka. Untuk anak-anak yatim itu nanti dijual oleh mereka ke tukang buat kerupuk jangik. Boleh tak tukang buat kerupuk jangik nemo sodo? Asal tuan-tuan tak cemburu, boleh. Itu masalah tadi tiap inyo tu kan kayu lahnya. Tu kan sampai tahun depan berniat lo jadi tukang kerupuk jangik. Asal itu mesej ke panitia. Dan cek jangik lah dapat jadinya. Tak ada masalah, berikan. Kalau bunyi-bunyi uang mak ingat dapat sodo, abainya gay. Nak bunyi tadi, masuklah muncul kali. Yang bunyinya, bayinya semeter di paluin kaman sekali. Nama cita-cita. Kalau cita jerulah di kabel tu. Kaum muslimin. Makanya solusi lain dibuat yang logis lah, yang bisa dimanfaatkan. Misalnya buat berapa 25 kali 25 cm kan. Kau nak buat rebana bisa ada tak? Bisa. Dimanfaatkan ni tu anak kandang-kandang rumah kan. Kau muslimin dan muslimat. Atau nak buat kerupuk jangik jadi jual, gulai kulit jadi jual. Tapi kalau sedai tu pun cara. Hanya ajanlah baru sodo di kulit. Apa dah mau cabut ke cak ajanlah buang lainnya. Tanggung. Maka tidak usah dibagi sama banyak. Kepada panitia bisa solusinya seperti tadi, berikan kepada anak asuhan, panti asuhan atau orang-orang miskin yang butuhkan, dia jual tak ada masalah, atau dihadiahkan ke tukang buat kerupuk jangik. Mudah-mudahan suak diboleh nasi waktu itu tambah. Iya malah dapat tahu bisa 20 ikut dapat dia kan di masjid raya tu tak terkanang kan. Tak mengalir itu. Tak mengalir kan lain so. Ke panti tak ada masalah dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kadang tak ada istilah dijual laku, dibagi, tak ada yang mahu, tak ada di Indonesia. Makanya mengeluarkan fatwa bahwasanya boleh jual gara-gara tak ada yang ngambil. Nampaknya untuk wilayah Bangkinang secara khusus dan Kampar lebih luas, dan Indonesia secara umum tak ada itu tak laku. Moli aja umum apa lagi? Gratis. Cuman masalahnya wawak tadi dia. Kalau kan bolehnya cak sama tak boleh. Kenapa itu? Inya tak niat tapi uang dia sampai boleh. Itu harus dibuang itu dari kita. Ini milik Allah. Allah yang berhak membagi. Nah, kepada panitia ini perlu semangat. Tak akan dapat contoh kupon khusus lainnya kan? Panitia, kaum muslimin dan muslimat. Panitia itu kan dua macam. Satu, mewakili tanpa upah. Kedua, mewakili dengan upah. Dua-duanya halal. Mana yang lebih baik? Tanpa upah lebih baik. Tapi semuanya itu ditekani tak upah, tak rela dan ustaznya. Nak enggak tagak aja nyanyi. Tak tagak pinggang lekat awak nyanyi. Awak nak tahunya. Sedih itu dapatnya banyak orang dapat sekian. Awak bagi masyarakat. Kalau tak siap jadi panitia, jangan jadi panitia. Biarkanlah umat ini korban masing-masing. Tak ada korban dosanya, tak ada korban. Berarti Allah jangan ngaji ni.
Ya, kalau sudah masuk kaji itu sendiri atau bersama tetap dilakukan. Ya tak? Ya, kalau tidak siap di panitia tanpa upah dan pemberi tidak mau mengupahkan, ya kita ini ada solusi lain? Ada. Masih banyak solusi. Boleh panjangnya enggak? Nah, banyak solusi. Andainya upah dari peserta tak ada biaya. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Satu, seorang yang memilih panitia, baik secara individu maupun kolektif bersama berjamaah, menyiapkan modal. Misalnya Masjid Raya diperkirakan akan korban berapa jam? 3 boleh. Alhamdulillah. Nah ya, 3 bolehku. Nah, panitia mengumpulkan uang baik secara individu maupun secara kolektif bersama, memodali dulu pitinya, tidak piti musajid lah, pitinya, bukan piti jemaah, piti dia sendiri. Tapi dia ambo ne mau untung, ambo je ne mau ugi, karena mau dagang kan, boleh berdagang, boleh. Dia cari kerbau, kalau pennya ke Bengkulu, bapak kamu siku setan. Siku 7 bolerunya. Setan. Nah, coba so. Ganjalnya pasti lebih murah. Anggaplah misalnya 2 juta siku seekor. Tiba siku jadi berapa? Mau boleh. Berapa untung siku? 3 juta. Kali 3 boleh? 39 juta. Untungnya ongkos berapa? 5 juta. Boleh juta ongkos. Ini dah benar. Kalau 5 juta, masih sisa 24 juta. Adalah operasional lain, umpuk dan sebagainya, habis 10 juta, masih ada 40 juta. Habis itu sudah, berarti tidak bisa di solusi ini. Opsi kedua, masjid punya uang operasional apa tidak? Punya. Tidak uang pembangunan lah. Makanya di masjid itu harus ada kota operasionalnya. Jadi bukan dicampur wakaf untuk infak untuk pembangunan, infak untuk kebersihan dan sebagainya. Operasional masjid, segala kegiatan masjid itu diambil dari operasional ini. Makan bersama, operasional masjid tak? Operasional masuk. Gaji gharim operasional masuk. Gaji kebersihan dan seterusnya, buka bersama masuk. Termasuk ini. Walaupun sebagian mengatakan karena dikerjakan di luar masjid maka tak masuk operasional masjid. Kalau menurut saya ini mempersempit. Karena namanya adalah juga dilaksanakan orang masjid. Kalau gitu nanti sholat Idul Adha yang di luar masjid, yang diadakan oleh masjid, tak baru masuk operasional masjid. Jelas? Maka segala kegiatan masjid sekalipun dilakukan di luar masjid termasuk operasional masjid. Maka uang operasional masjid ini bisa diinvestasikan jadi operasional produktif. Dibelikan kerbau tadi dengan sistem yang sama, keluarkan operasional semuanya, keuntungannya untuk masjid. Nah, dari keuntungan tadi bisa digaji orang-orang yang menjadi wakil tadi, yang tak siap menerima upah hanya dari Allah Tabaraka Ta'ala. Jelas? Baik. Tak jual minta ke uang dan berkorban. Bisa dengan cara seluruh peserta ikut melaksanakan. Paling bantai tidak pandai bisa. Kalau untuk siku mau bantainya kan gratis. Nanti minta mereka 7 orang itu atau keluarganya yang mewakili untuk ikut mengurus, menguliti, memotong dan memelastik dan seterusnya. Karena kerja mereka. Ini asalnya kerja mereka. Nggak mau. Berarti kami tidak mau, kalau tidak mau nak jadi korban lah. Hanya iso pengurus kalau tidak ada korban ni kan. Kalau lah iso ada masalah kayak niat tu. Wajib membawa niat di sini.
insya Allah pasti mau dengan undian selesai, ya, undian selesai. Masa gara-gara dek menambah mau 10.000, 1.000 tidak jadi tidak mungkin, tidak mungkin. Dan andainya pun semua panitia tidak mau, insya Allah wajib dibayar oleh orang yang berkorban, bukan dari daging korban. Daging korban itu milik Allah Taala. Tidak boleh kita kacau. Tidak boleh kita kacau. Oleh sebab itu payah tuh Ustaz. Memang untuk dapat surga itu tak mudah. Dapat surga itu tak mudah. Nah, artinya lebih efektif dari cukup itu. Kalau digotong royongkan, ikut dapat disadari banyak itu banyak bocor. Yang lebih efektif peserta korban itu, contoh di Sikok ini ada yang masa nilai 9, 8 berverasi, Sikok 7 songa. PT itulah kalau biar Ustaz. Jadi dalam terlebih 3 tahun kini, sesuai sunnah, sesuai pasal Ustaz dulu. Boleh kau bosan 80 juta 5 tu, tengok bersama di atas 1 kilo. Kalau PPT 750, dan 750 tu 5.000 digunakan untuk ahli bagian mengotong bau dengan menyelesaikan upah 5 tu. Tak ada kebocoran no. Kejahatan kalian tidak berhak tidak diam. Kalian ada lupa. Itu kuncinya cegas. Alhamdulillah. Kalau selamat aman. Alhamdulillah. Kalau sudah berjalan bagus. Itu loh, biar sedang lebih cuma mungkin sebagian kursi lain aja dia rawat dia. Iya. Tapi kalau sifat transparan kita wih. Alhamdulillah. Berarti selesai. Karena pisau udah apa segala macam. Jangan sisa PT tadi. Dan pekerja tidak pernah diupah dengan ajam, dengan PT. Bau di BB kok nyecil orang. Tanda ATM masyarakat. Tanda dulu. Dari yang berkebantai itu babi kupon seorang. Semua dengan jatah masyarakat. Allahumma lakal hamd. Itu berjalan. Itu selesai. Insya Allah laman. Aman. Kalau misalnya laman lah. Alhamdulillah. Ya. Enggak tersendiri, enggak kolektif, enggak ada masalah. Sistem pembayaran enggak ada masalah, langsung dari awal atau tersendiri enggak ada masalah. Nah, berarti sudah dilaksanakan dan bagus alhamdulillah. Nah. Korban itu memiliki keputusan pekerja paling kurang seorang. Ya, itu salah satu yang ditawarkan tadi, yaitu digotong royongkan oleh mereka. Berarti tidak ada lagi yang diupahkan. Karena memang awalnya itu adalah pekerjaan mereka sendiri. Baik. Barangkali sudah clear masalahnya. Jadi segala opsi silahkan dipilih. Ternyata Masjid Raya sudah memilih opsi dengan mengupah dari sisa operasional yang ada, yang dibayar oleh peserta korban. Baik, dan itu harus transparan dan sudah dilakukan. Nah, silakan Syekh. Kita ini sebagai panitia bahkan peserta itu kelompok A, kelompok B sampai D kelompok. Setiap gerbong itu kan kadang-kadang ada bedanya. Satu kan kerja sebatu kan itu mana padahal kita membayar sama. Apakah ini salah panitia atau ya akhi, yang namanya barang hidup tidak bisa pas sama semuanya. Ya, tidak bisa pas sama. Nusaddid wa nuqarib, berusaha mendekati, ya mendekati. Dan selama antum sudah serahkan ke panitia dengan catatan sesuai dengan syarat-syarat sahnya. Syarat-syarat sahnya apa? Sudah disebutkan. Umurnya cukup, selamat dari uyub, disembelih pada waktu yang ditentukan dan dialokasikan seperti yang diaturkan. Sudah selesai? Alhamdulillah. Nah, kalau yang dapat besar, bersyukur pada Allah Taala. Yang dapat kecil, ridho sajalah apa namanya. Yang penting cukup syaratnya. Tetapi kalau antum memang harus sama, panitia tidak ada yang siap untuk itu. Sebab kalau nanti golongan A, kelompok A minta juga seperti itu. Besok sampai F nanti minta, juga sampai K minta seperti itu. Akhirnya pakai pon yang panitia. Oleh sebab itu maka kembali ke asal.
Kalau memang nak godang, kojong seorang. Bebas antum memilih. Tapi kalau selama mengawakilkan, paling kita hanya menyebutkan syaratnya mesti tidak buta sebelah. Buta kedua boleh ya? Kalau dia tak boleh, tak mesti tak boleh tengkak, itu kan? Kemudian tak boleh ompong, ya, tak boleh sakit boek. Kalau dah mau selemo dah apur. Nah, kemudian tak boleh terlalu kui sehingga tak ada sum-sum kena era. Ini kan itu kan esok bekor pas tunjang kan? Tak nak kena kui, dogyang pun tak nampak lalokek. Lakokek kulit ke tulang. Ini tak boleh. Nah, selama syarat ini sudah terpenuhi, maka kita yang peserta tak bisa nuntut. Ya, karena kita sudah serahkan ke wakil kita. Kan syarat kita kan syarat yang sepenuhnya syariat. Kecuali antum syaratkan, Ustaz, kelompok kami bayar, kalau selain kami bayar 2,5 juta, kami bayar 3,5 juta. Tapi harus yang begini. Silakan. Kan tambah ayu tambah gula. Tapi bayu samonya, tu mestilah samo wadang dah isar Samo warna mereka cenderung Yahudi tu jadi Bani Israel tu boleh. Pokok warna mesti sama, kulit mesti sama, kaki mesti sama. Boy sama, itu ya. Tak ada penelitian siap untuk itu lah. Itu ya. Jadi balau biar berkurangnya lah. Kalau untuk lebih nyaman, mungkin diundi, mungkin salah satu caranya. Boleh diundi ya. Misalnya kau bawa iko dapat bagian diundi tak ada masalah. Dibuat nomor kau bawa iko kan, itu suan cabut. Tapi je betul buat lesson itu kan. Wah, anda salah cabut yang ni. Pokoknya berkerelaan lah. Kalau tidak sanggup seperti itu, seperti tadi anda usulkan, buat bayaran lebih dan syaratkan. Tambah syarat, tambah bayaran. Tambah air, tambah gula. Tapi kalau bayar samonya, itu mestilah samo timbangan. Nah, itu tidak ada panitia ke tangan panitia juga. Oleh sebab itu berkerelaannya asal syaratnya terlengkapi. Wallahu musta'an. Jelas ya? Jadi jangan salah-salah panitia enggak. Mak kamu kami kene aja kan kamu mantan godang. Kecuali tidak cukup umur, tidak sampai 2 tahun kira dia. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, barangkali sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga di hari-hari terbaik ini kita bisa mengamalkan amalan terbaik. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.